Bagi yang mengikuti diskusi di Markas Robitoh Alawiyah kemarin tanggal 7 dan 8 September, ini bisa menyimpulkan kemana jawaban RA untuk sejumlah pertanyaan publik. Setelah kami amati dengan seksama, kok baru satu yang merespon, yaitu tentang DNA pada poin ke-12. Itu pun masih ngambang, nggak jelas. Dari pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, lalu yang lainnya nggak disinggung, babar blas. Lantas nilai urgensinya apa dari model acara tersebut? Lah, malahan ketua RA-nya ngumpet. Ini kan lucu ini. Lampiran satu surat Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani untuk Ketua Robitoh Alawiyah. Poin-poin yang harus dijawab untuk bukti ketersambungan nasab klan Pak Alwi. Yang pertama, leluhur Pak Alwi yang bernama Ubaidillah, wafat 383, tidak tercatat dalam kitab-kitab sezaman atau yang mendekatinya sebagai anak Sayyid Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nakib. Kitab-kitab nasab dan sejarah telah banyak ditulis pada abad ke-4-9 Hijriah. Namun, satu pun tidak ada yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Ini pun tidak disebut. Yang kedua, tidak ada satu kitab pun yang ditulis mulai abad 4-9 Hijriah yang menyebut Ahmad bin Isa pindah ke Yaman dan bergelar Al-Muhajir. Ini pun tidak disebut. Yang ketiga, tidak ada satu kitab pun yang ditulis mulai abad 4-9 Hijriah yang menyebut Ahmad bin Isa dimakamkan di Husaisah. Ini pun tidak disinggung dalam perdebatan kemarin. Yang keempat, tidak ada satu kitab nasab pun di abad 4-9 Hijriah yang menyebut nama-nama keluarga Pak Alwi sebagai keturunan Rasulullah SAW. Nama-nama itu adalah Ubaidillah, Alwi Muhammad, Alwi II, Ali Kholek Qosam, Muhammad Sohib Mirbat, Ali Walidul Faqih, Muhammad Faqih Muqaddam, Alwi Al-Ghayyur, Ali Sohibud Darq, Muhammad Maula Dawilah, Abdurrahman Abu Bakar Asyakron, dan Ali bin Abu Bakar Asyakron. Nama-nama tersebut tidak disebut sama sekali dalam kitab nasab sezaman sebagai keturunan Rasulullah SAW. Yang menyebut mereka pertama kali 14 nama tersebut sebagai keturunan Rasulullah SAW adalah kitab Pak Alwi sendiri, yaitu kitab Al-Burqatul Musyiqah karya Abu Bakar Asyakron akhir abad 9 Hijriah. Yang kelima, Muhammad bin Ali Kholek Qosam, Sohib Mirbat, tidak bergelar Sohib Mirbat. Karena yang bergelar Sohib Mirbat adalah Raja Mirbat dari dinasti Al-Manjawi, yaitu Muhammad bin Ahmad Al-Akhhal Al-Manjawi. Yang demikian itu sebagaimana disebutkan dalam kitab sezaman dengan Muhammad bin Ali Kholek Qosam, yaitu kitab Al-Kamil fit Tarikh karya Ibnu Asir yang wafat 630 Hijriah. Pertanyaan yang keenam, tidak ada kitab sezaman dengan Muhammad bin Ali Kholek Qosam, Sohib Mirbat yang wafat 556 Hijriah yang menyebut keberadaannya di Mirbat. Tidak pula ada yang menyebutnya sebagai ulama besar. Yang ketujuh,
Tidak ada kitab sezaman yang menyebut Abdullah bin Muhammad bin Ali Kholiq Qosam, Sohib Mirbad, mendapat ijazah dari Imam Al-Khola'id di Mirbad, Al-Qola'i di Mirbad. Yang kedelapan, tidak ada kitab sezaman yang menyebut Muhammad bin Ali Al-Faqih Muqaddam yang wafat 653 Hijriah sebagai keturunan Rasulullah SAW dan sebagai ulama besar. Tidak pula ada yang menyebutnya mempunyai gelar Al-Faqih Al-Muqaddam. Yang kesembilan, tidak ada kitab sezaman abad 58 Hijriah yang menyebutkan bahwa Jadid adalah saudara dari Alwi bin Ubaidillah. Yang ke-10, tidak ada kitab sezaman abad 58 Hijriah yang menyebutkan Basri adalah saudara dari Alwi bin Ubaidillah. Yang ke-11, kitab-kitab yang hari ini menyebutkan klan Ba'alwi sebagai keturunan Rasul tidak mempunyai referensi kecuali hanya sampai abad ke-9 Hijriah. 12. Hasil uji tes DNA klan Ba'alwi di dunia menyebutkan bahwa klan Ba'alwi berhaplogrup G yang menunjukkan ia bukan keturunan Nabi SAW dan bukan keturunan Nabi Ismail, karena keturunan Nabi Muhammad SAW terdeteksi menurut keterangan para pakar sebagai berhaplogrup J1. Demikian poin-poin terputusnya nasab klan Ba'alwi yang mesti mendapatkan jawaban dari Robitoh Alawiyah. Keterangan penting untuk poin ke-12 tentang hasil tes DNA Robitoh Alawiyah RA. Jika anggotanya telah ada yang melaksanakan tes DNA dan hasilnya positif, maka perlu dilampirkan hasilnya. Jika menyetujui kesimpulan para pakar tersebut, jika tidak menyetujui kesimpulan para pakar, maka pihak RA perlu mendatangkan pakar yang berkesimpulan sebaliknya. Ini kami kopas dari tulisan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini bertanggal Cempaka Kresek, Tangerang, Banten 3 November 2024.